Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak sekalian, ibu-ibu, para hadirin hadirat jamaah pengajian Masjid Asy-Syifa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita patut mensyukuri juga nikmat iman, nikmat Islam yang masih Allah anugerahkan kepada kita, yang dimana nikmat ini merupakan nikmat yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling harus kita jaga hingga akhir hayat kita. Oleh karenanya, marilah kita terus menjaga nikmat iman Islam dengan memperbanyak ibadah kita, menjaga keistiqomahan dalam ibadah dan taat kepada Allah. Mudah-mudahan nanti kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat yang istiqomah itu sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah mengikuti sunnah Nabi semampu yang kita bisa, dan mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan bisa berkumpul di surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di bulan Syawal ini saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu am wa antum bi khair. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, ya, menjadikan kita hamba yang bertakwa dan menjadikan setiap hari-hari kita dalam setahun dalam keadaan baik hingga kita nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua juga saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, ya, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan Allah di bulan Syawal. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita meningkat ketaatan kita, meningkat keimanan kita, meningkat ibadah kita, dan mudah-mudahan Ramadan kemarin bisa menjadikan kita hamba yang bertakwa, yang Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya, Allah kabulkan doa-doa kita, dan mudah-mudahan di tahun depan kita diberi kesempatan kembali untuk hadir di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesempatan dan kelapangan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita berkaitan dengan istiqomah beramal soleh, ya, pasca Ramadan. Ya, ada dua tipe manusia atau orang beriman yang berkaitan dengan Ramadan ini. Istilah pertama itu namanya orang yang dinamakan Ramadhaniyun, ya. Yang kedua orang yang dinamakan Rabbaniyun. Jadi ada para ulama yang membagi dua tipe ini orang yang melaksanakan Ramadan dilihat pasca Ramadannya. Kalau Ramadhaniyun ini adalah orang-orang yang semangat ibadahnya Ramadan doang, nah, maka disebut Ramadhaniyun. Ya, jadi semangat ibadahnya, semangat beramal solehnya itu hanya di bulan Ramadan doang. Ramadan semangat, habis Ramadan lemes lagi, back to basic. Sama persis seperti sebelum Ramadan, ya, nggak ada bekasnya, nggak ada pengaruh Ramadannya. Nah, jadi dinamakan Ramadhaniyun. Nah, kelompok yang kedua dinamakan Rabbaniyun. Rabbaniyun yang bagus, yang Ramadan semangat, di luar Ramadan tetap semangat, karena dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi hamba yang Rabbani, ya, hamba Allah yang Rabbani. Jadi Ramadan naik, pasca Ramadan tetap bagus, tetap istiqomah. Nah, ini yang harusnya kita dalam kelompok Rabbaniyun ini. Jangan hanya kelompok orang yang Ramadhaniyun saja. Ya, Ramadan doang semangat, habis itu kurang semangat lagi. Sayang, ya, ibadah yang sudah bagus di bulan Ramadan kita istiqomahkan 30 hari, akhirnya begitu habis Ramadan lemes lagi, dari nol lagi gitu. Sehingga tahun depan ya nol lagi, Ramadan berikutnya harusnya enggak demikian.
Harusnya Ramadan ini harus bisa membuat kita minimal 1 atau 2 adalah amal-amal yang kita bisa istiqomahkan sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harus dapat, terserah apa aja amalnya, apakah baca Qur'annya, apakah puasa sunatnya, apakah sedekahnya, apakah zikirnya, sholat tepat waktunya. Kalau sholat wajib kan harus pasti kita kerjakan, minimal tepat waktunya. Apalah ya, kita bisa istiqomahkan ya, sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penting saya sebutkan karena kalau amal itu sudah istiqomah itu bagus sekali Bapak sekalian. Kalau kita punya amal istiqomah itu pasti akan terasa nanti manfaatnya dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau amal-amal yang sudah sudah menjadi istiqomah, dia akan terasa dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau ada amal-amal yang saat ini ibadah yang kita belum terasa manfaatnya, itu jangan-jangan amalnya belum istiqomah. Ya tentu saja yang pertama ya harus bagus dulu lah ya, ikhlas bagus, habis itu istiqomah. Nah sarana untuk bikin istiqomah itu sebenarnya Ramadan gitu loh. Ya, jadi Ramadan ini kita dibiasakan Allah selama 30 hari untuk beramal soleh. Nah harapannya kebiasaan selama 1 bulan itu, habis Ramadan ada bekasnya, yang gak harus semuanya dah gitu. Ya. Kalau ada misalnya 10 amal, 15 amal, enggak usah 15 amalnya dah. 2-3 pun kalau dapat tuh udah top banget, udah bagus. Apalagi lebih. Ya, saya bilang tadi, apakah sholat tepat waktunya, apakah sholat sunatnya, ya, apalagi tahajudnya, duhanya. Ya, jadi gitu, zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya, atau puasa sunatnya, terserah mana aja. Yang ada bekasnya sampai kita tahun depan lagi. Akhirnya kan terjadi peningkatan. Ya, terjadi peningkatan. Kalau hari ini, tahun ini istiqomahnya misalnya dapatnya misalnya 20%, kan tahun depan bisa jadi 30%, tahun depan 50%. Jadi lama-lama kalau 10 tahun kita ketemu Ramadan, akhirnya amal istiqomah 100% itu bisa kita miliki sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Nah, jadi hari ini kita sedikit bahas betapa pentingnya harus kita memiliki amal-amal istiqomah. Ya terutama pasti yang sunat, kalau yang wajib udah pasti harus. Tidak bisa tidak, kita harus sholat wajib. Ya. Jadi gitu. Harus zakat yang berpenghasilan lebih dari 85 kilogram 85 gram emas misalnya, ya. Jadi keistimewaan itu penting. Nah hari ini kita belajar, biar semangatnya jangan hanya Ramadan doang, ya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi istiqomahnya tahun ini dapatnya 1 amal, tahun depan menjadi dapat 2 amal, tahun depan lainnya 3 amal. Akhirnya ketika kita menghadap Allah tuh kita punya amal yang banyak yang istiqomah, gitu loh. Nah, jadi Bapak sekalian, Ibu-ibu rahimakumullah, mari pada hari ini kita sedikit mereview, ya, merenungkanlah perjalanan Ramadan kemarin itu apa-apa kira-kira yang amal-amal yang kita bisa tetap istiqomah, yang asik aja adalah yang enak gitu loh. Orang nih beda-beda ibu-ibu Pak, amal-amal istiqomah ini orang beda-beda, enggak semua orang sama, maka jangan paksa amal kita sama dengan amal orang. Kita punya spesialisasi masing-masing. Ya di rumah sakit juga kan punya spesial, ada perawat A, perawat B, misalnya. Apa misalnya? Perawat apa misalnya di sini? Ada berapa macam perawat jenisnya di rumah sakit Islam? Ada berapa Mas? Jenis kerjaannya ada berapa? Ada 10, ada 15? Ada 20? Ya macam-macam lah. Kan beda-beda. Ya, ada spesialisasinya tukang nusuk jarum, jago banget tuh kalau nusuk jarum ini tuh. Jadi gitu, ada spesialisasinya yang lain lagi. Jadi beda-beda orang, nggak bisa kita sakma. Jadi kita nggak usah iri ada orang yang rajin tahajud sementara kita kurang atau susah. Nggak usah iri ada orang yang rajin puasa Senin Kemis, ya puasa tengah bulan sementara kita susah. Nggak usah iri ada orang yang rajin baca Quran sementara kita susah, nggak usah iri. Mungkin kita berat, kita cari aja mana istiqomah yang lain. Jangan-jangan kita senangnya sedekah. Jangan-jangan kita senangnya zikir yang bisa istiqomah. Jadi begitu.
Jadi kita cari amal-amal yang kita memang asik di situ. Ya. Sehingga tidak terasa amal itu kita kerjakan langgeng. Tapi kalau mengerjakannya dengan keterpaksaan, ya, jadi gitu, itu nanti nggak akan langgeng. Jadi gitu. Pengen jadi ahli tahajud, tapi setiap tahajud alarm 4 kali dibikin. Mulai dari 2:30, jam 3, 3:30, jam 4. Dan itu jam 4 pun nggak bangun-bangun juga gitu loh. Berarti kita bukan jadi orang yang ahli tahajud, gitu ya. Kalau orang ahli tahajud tuh nggak pakai alarm, dia bangun aja, dia santai aja dia. Ya, memang dia bisa istiqomah di situ. Memang dia asiknya di situ, gitu loh. Ya, ada asiknya baca Quran. 2 jam duduk baca Quran itu tenang aja dia. Nggak terasa tiba-tiba 2 juz sekali duduk. Kita boro-boro sekali duduk 2 juz, setengah juz saja pantatnya udah gatal. Nah beda-beda orang-orang itu. Nah Ramadan yang selama 1 bulan yang Allah bikin kita semangat seperti itu, pasti ada yang nyangkut harusnya. Ya, yang saya bilang tadi, kalau ada 15 amal, ya nyangkut 1-2 dah, yang kira-kira kita bisa istiqomah. Nanti kita belajar bagaimana caranya agar kita bisa dapat amal istiqomah. Sedikit hanya pembukaan saja. Ya jadi gitu Bu ya. Jadi hari ini kita bahas yang pertama itu, jadi bahasan kita ini ada 3 atau 4 lah. 1, mengapa kita harus punya amal istiqomah? Apa untungnya? Apa manfaatnya? Apa fadilahnya? Ini dulu mindsetnya kita ubah dulu nih. Jadi kalau tahu kita manfaatnya, oh ternyata punya amal istiqomah itu manfaatnya seperti itu. Atau yang pertama kita bahas, apa sih yang dimaksud dengan amal istiqomah, itu dulu lah. Apa itu amal? Definisinya amal istiqomah itu apa sih? Yang kedua, apa manfaatnya? Ya, yang ketiga bagaimana caranya? Ya, gitu. Yang keempat, apa hambatan-hambatannya? Ya, jadi gitu, itu bahasannya. Ya, mungkin yang kelima sedikit kalau ada waktu saya kasih tahu satu rahasia ya. Tapi rahasia ini jangan dikasih tahu siapa-siapa dulu ya, sebelum diamalkan. Ya, gitu. Jadi kalau ibu-ibu punya pemahaman seperti ini, insya Allah sampai mati kita punya amal-amal istiqomah yang langgeng. Oke, masuk kita yang pertama. Ya, jadi yang dimaksud dengan amal istiqomah ini amal-amal sunat, ya, pasti sunat, nggak mungkin wajib. Kalau wajib harus pasti. Yang kita kerjakan, ya, yang kita kerjakan tidak pernah berhenti sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali darurat. Jadi gitu. Jadi amal-amal yang kita kerjakan, ya tentu saja dengan ikhlas, ya, tidak pernah berhenti, tidak pernah kita tinggalkan sampai kita mati. Kecuali darurat. Nah, jadi gitu. Jadi amal istiqomah itu seperti itu. Jadi amal-amal yang memang selalu kita kerjakan. Kita hanya tidak mengerjakannya darurat saja. Kalau nggak darurat pasti kita kerjakan. Apakah daruratnya sakit, apakah daruratnya dalam perjalanan, atau tiba-tiba ada kebutuhan darurat yang mendesak. Jadi gitu. Ya, atau ada amal-amal tertentu yang lebih baik yang harus kita kerjakan, bisa kita tinggalkan. Tapi selain itu amal itu akan kita kerjakan terus sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi harus amal-amal yang sunat. Kalau yang wajib, ya itu udah pasti harus istiqomah. Kalau nggak istiqomah ya dosa besar. Ya sholat 5 waktu ya harus istiqomah sampai kita mati. Ya jadi gitu. Nah, jadi demikian. Ya, apakah istiqomahnya harian, apakah mingguan, ataukah bulanan? Ya, atau juga bisa juga tahunan boleh. Ya, bisa. Contoh misalnya puasa 6, ya, itu kan bisa. Dia kan memang tahunan puasa 6 itu. Istiqomah dari dulu nggak pernah tinggal puasa 6-nya, 6 Syawal maksudnya, 6 hari di bulan Syawal, nah, puasa sunat. Ya, jadi itu berarti tahunan. Ya, atau puasa Arafah atau apalah namanya, yang memang dia tahunan, selalu kita kerjakan, nggak pernah tinggal sampai ngadap. Ya, jadi bisa yang harian kan banyak sekali itu, baca Quran, sedekah, zikir, qiyamul lail, duha, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, banyak sekali itu amal-amal itu. Sholat aja macamnya ada macam berapa? Ya,
Nah, jadi gitu. Ya bukan hanya amal-amal hablum minallah saja, tapi termasuk juga amal-amal hablum minan nas. Ya. Begitu, taat sama suami, ya, membantu orang, macam-macam, berbakti sama orang tua. Itu juga bagian dari amal-amal yang juga kita masukkan dalam bab ini, yang selalu kita kerjakan. Ya. Tidak pernah berhenti, ya, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dimaksudkan amal istiqomah. Kalau kita punya amal kayak gini, top. Amat sangat bagus sekali. Ya. Nggak usah banyak-banyak saya bilang, 2, 3, asal bukan 23 ya, 2 atau 3 gitu. Lebih banyak, lebih bagus lagi. Nah jadi gitu. Jadi ini maksud dengan amal istiqomah. Ya. Jadi amal-amal apa? Yang sunat, yang tidak pernah kita tidak kerjakan, selalu kita kerjakan, sampai kita menghadap Allah, berhentinya hanya dalam kondisi darurat. Ya, jadi apa aja? Nanti dari caranya kita bahas satu persatu. Yang kedua, bahasan kita mengapa harus kita punya amal istiqomah ini? Ini penting. Ibu-ibu ya, kenapa penting kita punya amal istiqomah ini? Salah satu tadi sudah saya spill. Ya udah saya spill tadi. Agar kita terasa manfaat dari ibadah itu. Jadi kalau kita punya amal istiqomah itu pasti nanti terasa manfaatnya dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau ada amal-amal yang belum terasa manfaatnya, itu berarti jangan-jangan ya amal itu belum istiqomah. Ya di samping juga ikhlas itu pasti syarat pertamanya. Ya, jadi gitu. Nah, jadi harus punya amal-amal apa? Istiqomah. Nah, saya bilang tadi Ramadan itu cara yang paling top untuk memulainya. Kan Ramadan kan semua amal kita kerjakan. Masa dari sekian puluh amal itu nggak ada yang nyangkut satupun di luar Ramadan? Gitu, harus ada yang nyangkut. Maka mengapa Ramadan itu sarana kita untuk mencari atau membangun amal-amal yang kita bisa istiqomah. Nanti kan ketemu tuh, oh kira-kira saya cocoknya ini deh gitu. Jadi kita nggak usah iri dengan amal orang nanti, kalau kita punya amal sendiri nggak usah iri sama orang lain. Kita happy, itu bukan berarti kita membanggakan diri, enggak. Kita happy, ya sudah, mungkin ini faknya saya. Ya, sama kan dokter spesialis juga kan, nggak usah iri. Ada dokter spesialis jantung, kulit, apalagi penyakit dalam itu kan beda-beda semuanya spesialisasi orang. Dan Allah mengatakan kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah semua orang itu beramal sesuai dengan syakilatihnya. Syakilati itu ya kecenderungannya. Dalam surat 17. Ya. Ayat 81 ayat atau 82 itu ya, ayat surat apa? Surat 17, surat Al-Isra ya, ayat 81 apa 82. Ya, kullu ya'malu ala syakilati. Nah. Surat Al-Isra. Surat ke-17. Ayat 84. Qul, katakanlah Muhammad, kullun, setiap orang ya'malu akan beramal ala syakilati. Ya, sesuai dengan kecenderungannya. Farabbukum, dan Tuhan kalian, Allah a'lamu, lebih mengetahui, biman, siapa orang yang huwa ahda sabilan, yang orang yang mendapat petunjuk atau mendapat jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari ayatnya mengatakan memang semua orang punya kecenderungan masing-masing. Ya, jadi gitu. Nah, balik kita pada yang tadi. Nah, mengapa harus punya? Jadi minimal ada 5 ya, ada 5 manfaatnya atau fadilahnya, boleh. Ini mengapa saya sebutkan biar ada semangat. Oh ya, manfaatnya gini loh, gitu loh. Supaya membuka wawasan kita. Sayang kalau nggak punya amal ini. Gitu. Sayang. Ya alhamdulillah kita sudah beriman, alhamdulillah kita sudah beramal, ya sudah sholat, sudah puasa Ramadan, sudah. Tapi kalau cuman itu doang sayang. Ya, kenapa? Karena di samping kita punya amal, jangan-jangan dosa kita banyak juga kan gitu. Nanti jangan-jangan bahasa kitanya balance. Ya, antara amal yang ini dengan dosa balance gitu. Tapi kalau punya amal unggulan kita punya spesies yang berbeda. Nah, itu pentingnya nanti.
Satu, ya, mengapa harus kita punya amal unggulan? Yang satu, yang pertama ada agar ya, kita dicintai. Ini penting nih, agar kita dicintai oleh Allah. Ini penting. Dan ini yang paling utama. Ya. Kalau kita baru beramal doang, Bu, baru beriman dan beramal, kita tuh baru dikenal sama Allah. Lu udah sholat, udah kenal lah. Ya, macam kita di kantor, misalnya ini apa, direktur apa namanya yang paling top di rumah sakit Islam. Ya bos kita lah gitu. Ya. Jadi kalau kita rajin datang, sering datang atau apa, ya dia udah kenal. Oh si Fulan pegawai saya. Oh si Fulan rajin, cuma itu doang, dia kenal doang kita. Tahu nama kita, ya tahu muka kita, oke. Sekedar tahu doang dia. Nah kita begitulah, kita beriman dan beramal yang saya bilang biasa tadi itu, ya kita sudah dikenal sama Allah. Sudah dikenal sebagai hambanya, dikenal sebagai orang beriman. Tapi dekat belum, dicinta belum. Baru apa? Kenal doang. Ya karena kenal, karena ya sudah, ya Allah berikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan, ya gaji kita segitu, ya kita dapat segitu, nggak lebih. Ya Allah nggak akan pernah zalim. Gajinya segitu, ya, kalau gajinya 2 juta ya 2 juta sebulan. Kalaupun ada bonus ya nambah dikit dah gitu loh. Nah, jadi begitu. Tapi kalau kita punya amal istiqomah enggak, kita sudah lebih dekat dan kita sudah dicintai. Jadi kita sudah dekat dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau mendekat atau dekat dengan Allah dan dicintai, itu harus punya amal istiqomah. Harus punya. Memang tadi. Kan enak kalau kita dicintai sama Tuhan semesta alam. Nah, coba dekat sama Tuhan semesta alam. Jadi kalau mau mendekat sama Allah, kalau mau dicintai, tidak sekedar dikenal, itu harus punya amal istiqomah. Itu yang pertama. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengen dicinta sama Allah, pengen dekat sama Allah, itu harus punya amal istiqomah. Nanti amal istiqomah ini jalur khusus kita ke Allah gitu loh. Jalur khusus kita. Jalur khusus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya jalur khusus. Ya jalur khususnya amal itu. Nah inilah nanti dalam bahasa istilah namanya wasilah, istilah yang lain namanya. Kita punya jalur khusus. Ya, karena apa? Kita sudah dekat, sudah dicinta. Ya, nanti saya akan bacakan hadisnya agak panjang ya. Ini hadis apa namanya? Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi panjang, nanti saya akan bacakan. Ya. Itu yang pertama. Maka dalam hadis itu dikatakan orang yang sudah punya amal istiqomah itu, ya istilah yang lain sudah bisa disebut menjadi walinya Allah. Di dalam hadis itu disebutkan nanti. Orang yang sudah punya amal istiqomah itu, dia sudah menjadi. Jadi istilah dekat itu, Bu, dalam bahasa sering kita dengar, itu namanya wali. Jadi pertanyaan siapa wali itu? Wali Allah itu adalah orang yang sudah dekat dengan Allah, maksudnya gitu. Cuman kalau kita kan sering menggambarkan wali itu apa gitu ya, itu yang sederhananya orang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Wali itu artinya dekat. Makanya wali murid berarti apa? Orang yang dekat dengan murid itu. Yang melindunginya, menjaganya, membimbingnya. Kan wali itu fungsinya begitu. Ini yang pertama. Ya. Dan bunyi hadisnya, nanti samping saya baca ada yang agak lebih simpel, lebih singkat lagi hadisnya. Mungkin kita sebagian mungkin hafal. Punya hadisnya gini. Ya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Kita pernah dengar hadis itu, sahih hadisnya. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adwamuha, yang istiqomah, wa in qalla, walau sedikit. Di sini penekanannya istiqomahnya dulu, bukan sedikitnya. Ya. Jadi penekanannya istiqomah dulu. Jadi sedikit saja istiqomah bagus, apalagi amal banyak, amal besar. Nah, jadi gitu. Jadi boleh dihafal ya.
Kalau ada tulisan saya tulis ya. Ahabbul a'mali, ya, amal yang paling dicintai ilallah, oleh Allah, adwamuha, yang istiqomah. Adwam itu ini dawam itu terus menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit atau walaupun kecil. Jadi kata-kata ahabbu, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hadis pertama. Hadis kedua yang agak panjang nih. Ini kalau kita dengar hadis ini agak menggeletar kita. Ya. Innallaha qala, sesungguhnya Allah berkata, ini sahih riwayat Muslim dan juga Bukhari. Ya. Innallaha ta'ala qala, ini berarti menunjukkan hadis ini hadis kursi karena yang ngomong Allah. Ya, yang ngomong Allah. Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kira-kira gitu. Allah gitu. Jadi hadis ini dimulai dari barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumandangkan perang terhadap orang itu. Itu awalnya dimulai dari itu hadis. Ya. Innallaha qala ta'ala qala man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, ya, maka adantuhu itu aku maklumkan sama dia, aku kumandangkan. Bahasa kita apa tuh? Aku proklamirkan kepada orang yang memusuhi waliku itu bil harbi, dengan perang. Bayangin Bu. Jadi kalau kita udah jadi wali Allah, siapa yang memusuhi kita, Allah akan perangi orang itu. Kira-kira begitu. Apa arti wali saya bilang tadi? Wali itu orang yang sudah, ya sama kayak kita kan. Kalau ada teman dekat kita, ada orang yang memusuhi teman dekat kita, kan kita jadi sebel. Kita jadi musuh kita juga. Kan ada istilah ya. Apa istilahnya itu? Kawannya kawan adalah kawan. Musuhnya kawan adalah musuh juga. Jadi nggak mungkin kita berteman sama Israel kan gitu. Nggak mungkin teman sama siapa? Sama siapa? Sama Amerika. Kenapa? Dia musuhnya musuh kita. Siapa yang bunuhin TNI kita, kan kira-kira begitu. Kan musuh kita yang bunuhin kita. Masa jadi teman? Masa tanda tangan BOP? Kok larinya ke situ? Balik pada yang tadi. Jadi hadis ini dimulai gitu. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan kumandangkan perang terhadap orang itu. Itu bunyinya. Nah ini lanjutannya nih. Mengapa hadis itu dimulai dari itu? Baru lanjutan ayat ini. Hadis ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Ya, tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku yang lebih kucintai daripada apa-apa yang kuwajibkan kepada orang itu. Nah, jadi Allah mencintai amal-amal yang Allah wajibkan, kita mengerjakannya. Maksudnya apa? Jadi kalau kita sholat sunat sama sholat wajib, mana yang lebih disukai oleh Allah? Ya pasti sholat wajib. Sebesar apapun sholat sunat, pasti sholat wajib yang lebih disukai. Sehebat apapun puasa sunat, pasti puasa wajib yang lebih, Ramadan yang di. Sebesar apapun umroh, pasti haji yang lebih dicintai. Nah, kira-kira gitu maksud. Ya, sedekah dengan zakat, pasti zakat yang lebih dicintai. Itu maksud hadis itu. Ya, jadi tidaklah hambaku itu mendekat kepada aku yang lebih kucintai daripada apa-apa yang wajib kuberikan padanya. Ini ayat lanjutan, hadis lanjutannya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ya. Tidaklah hambaku itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku bin nawafil. Nah, ini bin nawafil. Dengan amal-amal yang sunnat, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Nah, jadi ya, wa ma yazalu itu artinya senantiasa, terus menerus. Nah, ini maksudnya istiqomah. Jadi apabila hambaku itu terus menerus melakukan amal-amal nawafil yang sunat, ya, hatta
maka lama-lama aku akan mencintainya. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita sudah punya amal istiqomah, maka lama-lama Allah akan cintai kita. Kita nggak tahu berapa lama. Ya tergantung keikhlasan, bagus ya. Jangan-jangan istiqomahnya setahun kita dicintai. Tapi kita punya peluang untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya amal-amal yang istiqomah. Kalau istilah saya 3 tahun deh. 3 tahun punya amal. Orang kalau udah punya 3 tahun punya amal istiqomah itu insya Allah aman kesananya. Itu insya Allah nggak turun-turun lagi tuh. Tapi kalau belum 3 tahun masih naik turun. Ya ini pendapat saya saja. Ya istilah 3 tahun tuh kalau saya pengandainya pohon lah. Pohon kalau udah 3 tahun tuh udah besar, udah berbuah, udah terasa manfaat. Nah ini hebatnya lagi hadis ini lanjutannya. Ya, fa idza ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintainya, nah ini, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bi. Aku akan menjadi pendengarannya kata Allah. Yang dengannya aku mendengar, yang dengannya dia mendengar. Bayangin. Ini yang disebut wali Allah tadi. Orang kalau udah dekat sama Allah, udah jadi walinya, maka Allah yang akan menjadi pendengarannya. Kemudian lanjutannya apa? Dengannya ya wa basarahu alladzi yubsiru bi. Dan aku menjadi penglihatannya yang dengan itu hambaku tuh melihat. Wa yadahu, dan aku menjadi tangannya kata Allah yang dengan tangan itu ya hambaku memegang. Terus apa? Wa rijlahu, dan aku akan menjadi kakinya yang dengan kaki itu hambaku tuh berjalan. Ini lihat lanjutannya. Wa in sa'altani apa? Wa in sa'alani, apabila dia meminta kepadaku, la'utiyannahu, pasti aku akan beri. Kalau udah jadi hamba Allah itu, nah ini lanjutannya tadi. Mengapa kita harus punya amal istiqomah? Supaya dicintai. Kalau dicintai apa tadi? Ini. Maka Allah akan kabulkan doa-doa kita. Di sini kan la'utiyannahu, pasti aku akan beri permintaannya atau doanya. Walain ista'adani, apabila dia memohon perlindungan kepadaku, ya, la'uidzannahu, pasti aku akan melindunginya. Nah, jadi kira-kira gitu. Jadi begitu hebatnya hadis ini. Maka oleh karena itu, ya, mari kita mengamalkannya. Ini kan saya bilang tadi, saya berikan sedikit semangat. Enaknya, untungnya punya amal yang istiqomah. Satu tadi apa? Kita akan dicintai, akan dekat dengan Allah. Kedua apa? Efeknya apa? Doa-doa akan terkabul. Allah akan lindungi kita. Ya, yang saya bilang tadi, kita akan, kalau lihat dari hadisnya di atasnya, kita akan jadi walinya Allah. Kalau udah jadi walinya Allah, siapa yang memusuhi kita, Allah yang jadi musuhnya. Jadi kita nggak usah takut bu ada orang musuhin kita. Nggak usah takut. Biar aja dia musuh gua, dia jadi musuh Allah kok. Santai aja kita. Ya bukan harus kita jadi sok jago juga, bukan. Kan bunyi ayat kita, inna a'toinaka al-kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Ini juga sama bunyi hadis. Sungguh kami telah berikan nikmat yang banyak kepada engkau, kepada kita, kepada Nabi Muhammad, maksudnya jangan kepada kita. Kalau itu dengan demikian fasholli, salatlah karena Allah Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah karena Tuhanmu. Inna syani'aka, orang-orang yang membencimu, huwal abtar, dialah yang akan terputus. Jadi siapa yang benci kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak usah khawatir kalau ada orang benci kita. Membenci kita ya bukan karena perbuatan jahat kita. Kalau kita bikin jahat dibenci orang ya salah sorangan. Kan ada orang membenci personal gitu, enggak suka aja biarin aja. Dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita orang benci sama kita karena kejahatan kita ya pantas. Ngapain Tuhan bela-bela kita? Nah, balik kita pada kaji kita. Nah, yang berikutnya apa lagi? Manfaatnya. Ini lanjutannya. Ini baru 3. Saya kasih 2 lagi atau 3 lagi. Atau amal itu pahalanya besar banget. Tinggi sekali. Biar dia kecil. Jadi ibu-ibu, gimana saya menggambarkannya? Ya, ini perumpamaan. Kalau kita beramal, anggaplah nilainya cetek 10, nilainya 10. Tahajud kita bikin nilainya 1 juta gitu. Nah, itu saking hebatnya tahajud itu. Ya.
Ini kita ambil amal yang paling cetek. Apa sih amal yang paling cetek menurut kita? Apa sih Bu amal yang paling cetek kira-kira? Buang duri di jalan, nah kan cetek tuh kan? Dengan tahajud mana hebat Bu? Masih tahajud, kira-kira gitu. Atau apa Bu? Senyum. Senyum itu kan berpahala, anggaplah cetek, nilainya 10 dah. Senyum, tapi senyumnya senyum yang ikhlas. Bukan senyum yang ada maunya gitu ya. Kita kalau senyum kan kalau ada maunya aja. Ada mau baru senyum. Ya, jadi gitu. Atau ya karena banyak uang baru senyum. Kalau tak ada uang, nanyun. Itu. Ya, senyum. Kita anggaplah itu nilainya kecil. Ya, kita anggaplah 10. Tahajud kita anggap 1 juta. Tapi yang kecil ini kalau istiqomah kita kerjakan nilainya bukan 10 lagi Bu. Ya, bisa jutaan-jutaan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan kita pikir bahwa amal itu memang ketika awal kita kerjakan dia kecil, tapi begitu dia sudah istiqomah nilainya besar. Bahkan bisa mengalahkan tahajud yang sekali-sekali. Jadi kalau ada orang sekali-sekali tahajud dengan kita sudah istiqomah, kalah itu. Hebatnya amal istiqomah itu. Biar dia kecil di sisi Allah menjadi apa? Menjadi besar. Jadi jangan remehkan amal-amal yang kecil. Ketika dia istiqomah, itu top. Makanya ini Bu membuat kita juga nanti efeknya. Mulai sekarang jangan remehkan orang yang beramal cetek Bu, jangan remehkan. Cuman gitu doang lo. Woi, no. Kadang-kadang suka gitu kita sama orang yang kita mentang-mentang kita rajin tahajud, kita rajin puasa Senin Kemis, rajin baca Quran, kita pikir kita top kan. Ada orang yang amalnya kita receh, ya cuman gitu, gitu doang. Dia udah 30 tahun mengerjakan amal itu. Itu nilainya di hadapan Allah bisa mengalahkan tahajud kita. Bisa mengalahkan puasa Senin Kemis kita. Karena kita mungkin mengerjakan baru 5 tahun, dia udah 30 tahun. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang mungkin kita anggap remeh amalnya, tapi dia sudah mengerjakan itu puluhan tahun. Nah jadi gitu. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak ini yang masih muda-muda ini, jangan remehkan orang yang udah senior-senior ini. Ada yang udah 80 tahun, Pak Ending berapa tahun? 80 berapa? 89 ya? Pak Ending? 82, jangan kita remehkan, walaupun gitu-gitu tuh jangan-jangan punya banyak ilmu istiqomah tuh. Ya nggak tahu, makanya jangan remehkan amal orang. Biar kecil, tapi ketika dia istiqomah mengerjakan itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Tadi kan sudah ya, 3 tadi berdasarkan hadis. Jadi gitu. Itu yang keempat. Jadi kecil tapi istiqomah nilainya menjadi, kalau istilah saya pangkat. Nah, kira-kira gitu. Jadi nilainya 10, tapi udah dikerjakan 10 tahun, pangkatnya pangkat 10, nah kira-kira gitu. Berapa tuh 10 pangkat 10? Berapa 10 14 10 Bu? Ya, 10 kali jadi nolnya 10, nah kira-kira gitu. Boleh lebih dong. Nah, balik pada tadi. Ya, jadi Bapak sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, jadi kalau kita punya amal istiqomah itu biar dia, apalagi amal-amal yang besar. Tahajud istiqomah 30 tahun, baca Quran istiqomah 20 tahun, lebih ngeri lagi. Jadi yang kecil aja istiqomah jadi besar, apalagi yang besar. Cuman syarat ketentuan berlaku. Itu kita bahas syarat dan ketentuannya. Itu yang keempat. Nah yang kelima, enaknya punya amal istiqomah ini, kalau kita tidak kerjakan karena darurat tetap dihitung beramal. Ini poinnya. Ini enaknya amal istiqomah itu. Enggak kita kerjakan Bu. Karena apa namanya? Karena darurat atau karena darurat itu kan ada 4 ya, bilang tadi. 1, sakit. 2, musafir. Makanya saya ini sedikit ya, bukan ini apa namanya menghibur hati lah ya. Saya kalau lagi musafir
Saya poya-poya, dalam poya itu asik. Ya, udah menginikan diri aja kan gitu. Orang udah dihitung sama Allah kok. Saya ambil aja bonusnya. Ya, tak usah tahajud. Ya, jadi gitu, nggak usah duha. Ya udah aman aja, ambil aja bonusnya. Orang lagi perjalanan kok. Nah, kira-kira begitu. Cuman ibu jangan contoh ini. Ini kalau untuk menghibur saja. Kalau saya itu gitu, ambil aja bonusnya. Orang sholat yang 4 aja dibikin berapa? Bikin 2? Nah, tapi kalau dikerjakan pun nggak apa-apa juga, boleh. Tapi ditinggalkan pun nggak ada masalah. Saya itu nggak pernah tidur subuh, Bu. Habis subuh itu pasti zikir, sedikit mengingatkan yang mana. Pasti akan berzikir terus sampai suruh. Itu rutin saya. Tapi kalau begitu dalam perjalanan habis subuh tidur asik, bonus, ambil aja bonus. Kenapa enggak? Nah kira-kira gitu. Itu enaknya punya, nggak apa-apa itu untuk apa namanya begitu. Tapi begitu normal kerjakan lagi maksimal gitu loh. Begitu ini bonus saja. Karena ada bunyi hadis saya, Allah tuh senang kalau keringanannya diambil. Makanya Abu Hanifah itu sholat qashar itu dia wajibkan. Kalau imam yang lain tidak, itu pilihan. Kalau imam itu dia wajibkan. Karena bunyi gitu, Allah udah kasih bonus, lu nggak ambil, lu beda dengan manusia. Kalau kita kasih bonus dia nggak ambil ya kita senang bonus, kita kasih orang nggak mau. Tapi Allah beda, bonus dia kasih nggak diambil, lu sombong amat lu, gue kasih bonus lu nggak ngambil. Nah, jadi gitu. Nah, balik pada yang tadi, ini sedikit Bu ya, cuman jangan dicontoh. Kalau dicontoh juga nggak apa-apa juga, gitu loh. Kan yang sunat, bukan yang wajib. Nah, jadi balik tadi, itu enaknya. Kalau darurat, tadi saya bilang, ya satu darurat tadi, sakit, terus dalam perjalanan musafir, terus 3 ya ada kebutuhan yang ya tadi entah ketiduran atau ada hal yang mendesak yang harus kita kerjakan, ya nggak ada masalah itu. Pekerjaan-pekerjaan dunia ini sebenarnya sekali-sekali. Tiba-tiba kita rajin baca Quran, datang tamu, sudah layani tamunya. Ya. Atau yang keempat ada amal yang lebih tinggi yang harus kita kerjakan, nggak ada masalah. Ya, contoh lagi puasa Senin Kemis, tiba-tiba ada undangan saudara kita, undangan makan-makan atau apa, ya nggak apa-apa, penuhin saja. Cuman batalnya pas lagi diundang, bukan dari rumah. Dari rumah nggak aci. Iya, jangan niat nggak puasa, puasa aja ibu-ibu, puasa aja niatnya. Ya, pas diundang makan. Cuman jangan ngomong-ngomong. Ini sebenarnya saya puasa loh. Cuman karena diundang jangan, makan aja udah. Karena jadi gak berpahala nanti, ya gara-gara ngomong-ngomongin. Jadi gak berpahala, udah makan aja. Makanya Bu, ini pesannya, adabnya, kalau kita tahu kawan kita sedang puasa, jangan nanya. Puasa sunat ya, jangan nanya. Udah. Gitu loh. Jadi karena puasa sunat itu memang disyariatkan, orang lain gak tahu kita puasa. Maka sahabat tuh kalau puasa sunat itu, dia pasang minyak di mukanya dibikin seger, biar nggak tahu dia puasa. Jadi nggak usah nanya, kamu puasa ya? Nggak usah. Kalau kita tahu dia puasa, diam aja kita. Dan kita juga nggak usah lapor-lapor kalau puasa. Saya puasa ya. Kita terbalik, kalau lagi puasa nampak lemes ya. Kenapa kau puasa? Pantes. Balik pada yang tadi. Jadi enaknya apa yang kelima? Kalau kita apa? Bu? Kalau kita apa? Kita tidak kerjakan karena darurat, tetap dihitung beramal. Yang paling terakhir, yang paling top. Ini bikin semangat. Apa? Kita meninggal tetap dihitung Allah beramal. Mengalir terus pahalanya di kubur. Itu enaknya pahala amal-amal istiqomah. Meninggal kita Bu, dihitung sama Allah. Itulah makna ayat ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka dapat pahala yang tak pernah putus. Itu Bu. Jadi kalau ibu ahli tahajud, kita mati Bu, tiap malam mengalir pahala tahajudnya. Kita puasa Senin Kemis istiqomah, tiap Senin mengalir pahalanya di kubur kita.
Tiap Kamis mengalir pahalanya. Kita sedekah tiap hari, maka misalnya berapa sedekah kita tiap hari? Misalnya tiap hari 10.000 sedekah kita, atau 1.000, tiap hari datang pahala sedekah itu kepada kita. Bukan seharga itu yang saya bilang tadi, lipat gandanya. Itu enaknya amal apa, Bu? Istiqomah. Mati pun, jadi ada hadis yang umum kita dengar, orang mati pasti tidak bisa beramal, kecuali 3, kan punya hadis itu kan? Idza mata ibnu Adam, in qata amalu illa min thalathin. Satu apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Ya bangun rumah sakit, bangun masjid, bangun wakaf dan sebagainya. Ya, pendidikan. Terus yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi selama ilmu ini bermanfaat, mengalir pahala. Yang ketiga, anak soleh. Ini normalnya. Tapi ada satu lagi tuh. Amal-amal istiqomah pun mengalir bagi orang-orang yang menjadi ahlinya dalam kubur. Enak. Itu enaknya punya pahala, punya amal yang istiqomah. Bayangin, Bu. Mengalir terus kita mati. Pertanyaannya, mengapa mati masih mengalir? Mungkin pernah dulu saya kasih tahu. Mengapa orang kafir, ini sedikit. Mengapa orang kafir, kafirnya cuma 50 tahun, tapi kekal di neraka. Orang beriman, berimannya 50 tahun, kekal juga di surga. Kan seolah-olah Tuhan gak adil. Betul kan? Ada yang bertanya gitu, Tuhan gak adil. Dia kan kafir cuma 50 tahun. Kenapa gak di neraka 50 tahun aja? Ada yang sering, pernah Abu dengar cerita gitu? Yang nanya kayak itu. Apa jawabannya ulama, Bu? Dia kafir 50 tahun, kalau Allah hidupkan umurnya 1000 tahun, tetap dia kafir selama 1000 tahun itu. Kalau Allah hidupkan dia selama-lamanya juga dia kafir. Jadi pantas abadi di, karena memang dia gak dapat hidayah. Jadi berapa tahun pun hidupnya. Nah sama juga orang beriman, hidupnya 1000 tahun tetap dia beriman beramal soleh. Maka pantas dapatnya pun surga yang abadi. Nah sama kayak kita beramal tadi. Kalau kita amal kita 1000 tahun, umur kita 1000 tahun, tetap amal itu kita kerjakan. Karena sudah menjadi amal yang, itu gunanya istiqomah saya bilang tadi, makanya 3 tahun. Nah, gitu. Jadi kita umur kita 1000 tahun kita akan mengamal. Makanya pantas kita mati pun amal itu tetap, itulah hebatnya amal-amal istiqomah itu, Bu. Apa tadi? Satu, dicintai Allah, dekat Allah. Cinta kedua apa tadi? Dia apa namanya? Doa-doa dikabul. Yang ketiga, ya siapa yang membenci kita akan dibenci, akan diperangi sama Allah Subhanahu wa taala. Keempat, amalnya sangat besar, pahalanya walaupun kecil, ya awalnya, tapi istiqomah. Yang kelima, tidak kita kerjakan karena darurat, bahkan meninggal pun. Nah kalau sudah gini, apa yang terjadi, Bu? Ujungnya pasti apa? Matinya husnul khotimah. Orang udah dicintai pasti mati. Yang ketujuh, mati husnul khotimah. Insya, semangat nggak nih? Punya, harus punya. Nah bagaimana cara Ustaz yang terakhir? Bagaimana caranya? Sederhana aja, Bu. Saya bilang tadi, cari, ini kan sudah Ramadan kan udah selesai nih. Cari amal kira-kira ibu yang asik ngerjakannya, biar jadi istiqomah. Apa? Kalau senangnya tahajud, istiqomah akan tahajud. Ya, senang duha, kerjakan duha. Jadi kalau kita susah tahajud gak ada masalah, tapi kan ada duha. Ada qobliyah juhur, ada qobliyah subuh, ada qobliyah asar. Ustadz, saya bisanya qobliyah asar gak ada masalah, tapi udah 30 tahun kau kerjakan. Nah, kira-kira gitu. Qobliyah maghrib, itu kan qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya itu kapan? Apa namanya? Ghairu muakkad. Yang muakkad kan qobliyah subuh, qobliyah juhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ya kan? Tapi walaupun dia qobliyah, kita kerjakan sudah sekian puluh tahun. Menjadi amal istiqomah. Kecuali apa tadi? Darurat. Jadi gimana caranya Ustadz? Yang pertama tadi cari amal-amal yang sudah senang kita kerjakan. Nah tinggal kita latih istiqomahnya.
Terserah, tinggal dicari aja Bu. Makanya Ramadan kemarin harus ada bekasnya. Apa kira-kira? Jadi nggak usah nengok orang lain. Saya senangnya baca Quran, sudah tekuni aja baca Quran. Pokoknya tiap hari ada baca Quran, walau 1 lembar. Kasarnya walau 1 ayat dah. Ya cuman kebangetan lah. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqallahul azim, kan kebangetan. Ya nambah kayak dikit 2-3 ayat kayak. Ya 1 halaman dah, 1 hari. Masalah Bu, satu halaman tuh paling lama 5 menit. Normalnya itu 1 halaman tuh 2 menit. Ya Quran tuh kan Bu, 1 juz tuh kan 20 halaman. Normalnya kita baca itu 1 juz itu 40 menit. 1 halaman tuh 2 menit. Agak susah sedikit buatlah 3 menit. Kasih bonus 5 menit dah. Plus melamunnya. 1 hari tapi konsisten tiap hari, apakah habis subuh, habis zuhur, habis asar, pokoknya tiap hari. Enggak bisa habis subuh, ternyata lewat habis zuhur, terlewat habis asar, habis maghrib. Enggak bisa, mau tidur, udah. Pokoknya 1 hari ada 1 halaman. Enggak usah ikut, saya Ustadz, saya pengen 1 juz, enggak usah ada 1 halaman aja asal istiqomah. Apa arti istiqomah tadi? Selalu dikerjakan, tidak pernah berhenti kecuali darurat sampai mati. Tuh, terserah apa aja Bu. Sedekah juga walau 1.000 perak. Ya cuman jangan ngasih orang 1.000 perak kecil nih. Taruh aja di apa? Di mana ya? Di apa? Di celengan. Hari ini 1.000, besok 1.000. Nah akhir bulan ya 30 baru kasih. Nggak ada masalah. Tapi tiap hari kita. Tiap hari apa Bu? Berinfak. Walau 1.000 perak. Tapi sudah 30 tahun 1.000 peraknya, apalagi 10.000. Yang kedua, kalau sudah gitu latihan ikhlas, ya, karena syarat ketentuan berlaku, ikhlas dan bagus, ikhlaskan dan baguskan. Jangan pula nggak ikhlas, maka saya bilang nggak usah dibangga-banggain, jangan. Harus ikhlas, latihan ikhlas. Dan insya Allah Bu, kalau kita udah enjoy mengerjakan, ya insya Allah itu ikhlas kok. Mau dipuji orang, kalau udah istiqomah kan mau ditengok, mau nggak ditengok kan gak ada masalah gitu. Itu biasanya lebih mudah ikhlasnya. Tapi walaupun demikian, tetap saya tekankan ikhlaskan. Artinya jangan termasuk tadi, kalau biasa puasa ya nggak usah diumum-umumkan, puasa aja, batal aja. Tapi batalnya kapan Bu? Pas lagi diundang. Jangan udah niat dari aku nggak usah puasa lah, jangan, karena kita kan nggak tahu umur, ya, undangan jam 12, kita meninggal jam 10, kan nggak jadi berpahala kita, gitu loh, ya, tetap aja, karena kan undangannya belum, jadi batalnya pas lagi kapan? Allahumma lakasumtu, wa bika amantu, wa ala rizki aftartu, bi rahmatika ya arhamar rahimin, pas lagi diundang, bismillah. Tapi jangan diomongin, biar ikhlas. Gitu. Bisa Bu? Itu cara yang paling. Ya, jadi ikhlaskan dan juga baguskan. Ya, baguskan itu artinya jangan apa? Karena Allah tidak akan menerima hal-hal yang kurang bagus. Ya, latihan khusyuknya. Ya, insya Allah ngajinya pun yang terbata-bata mulai dibaguskan makhorijul hurufnya. Dalam akan jadi lancar. Insya kalau ini kita lakukan, sebenarnya saya mau bicara tadi rahasia tapi nggak cukup waktunya. Lain waktu aja, saya akan kasih 3 rahasia amal ya. Kalau Ibu pun sekarang jangan nanti. Ya biar diundang lagi maksudnya gitu. Ya kalau udah paham rahasia amal ini, woi top. Ya. Mengapa kita sering kurang bisa istiqomah, susah istiqomah, susah ikhlas, susah bagus. Ini 3 nih. Kita kerjakan tapi enggak istiqomah. Kadang istiqomah tapi kurang ikhlas. Kadang udah ikhlas tapi kurang bagus. Nah, 3 nih. Kalau 3 nih kita kerjakan, ikhlas, istiqomah, bagus, atau ikhlas, bagus, istiqomah. Kalau 3 nih top. Kenapa 3 ini susah? Karena kita belum tahu rahasianya. Kapan rahasianya? Kapan-kapan. Insya Allah.
Mari kita baca hamdalah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya, cukup ini ya. Jadi kalau mau dicintai Allah, dekat sama Allah, doa-doa kita dikabul, ya, nilainya besar, kita sakit tetap mendapat pahala, pas lagi apa tadi Bu? Pas lagi jalan-jalan, lagi apa tadi? Lagi musafir, poya-poya amal aja. Maksudnya apa? Enggak usah pikirkan orang udah tenang aja. Kok saya belum tahajud? Enggak ada masalah. Kalau kita istiqomah tetap dihitung sama Allah. Itu hebatnya Allah. Kalau dikerjakan lebih bagus lagi gitu loh. Ya. Jadi mudah-mudahan ini kadang-kadang beramal tuh jadi semangat, Bu. Jadi begitu kita lagi asik alhamdulillah enggak apa-apa, tapi wajibnya tetap dikerjain. Ya, Bu ya? Betul. Ini jangan dicontoh. Nah, ini memberikan kebahagiaan tersendiri. Saya kira demikian. Mari kita baca hamdalah dan doa putus majelis. Subhanallah hamdika, syadallah ila anta, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.